Terus Kak Alimah, bagaimana cara orang tua bisa mengontrol emosi anak nih? Kan biasanya kalau misalnya anak lagi misal marah atau nangis, kadang tuh kelepasan untuk misal memukul atau membentak. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua biar bisa menangani emosi dari anak ini? Oke, yang paling sering kejadian adalah ketika anak nangis ataupun tantrum. Yang ini adalah titik yang bikin orang tua akhirnya nggak bisa mengontrol dirinya. Yang harus kita sadari pertama, menangis, tantrum adalah indikasi yang sangat sehat pada anak. Oke. Nggak selamanya anak nangis atau tantrum itu nakal, nggak selamanya anak nangis atau tantrum itu anaknya cengeng dan manja. Menangis adalah indikasi yang sehat pada anak. Bayangkan kalau bayi begitu dilahirkan, dalam waktu 30 detik dia nggak nangis, itu bayinya nggak sehat. Itu dokter langsung ambil tindakan emergensi loh. Jadi itu adalah Tuhan ngasih kita tanda bahwa menangis ini udah diciptakan Tuhan bersamaan dengan anak. Tantrum setidaknya sampai anak umur 4 tahun, tantrum sambil nangis selama berbelas-belas menit tanpa kejelasan kenapa, itu sangat wajar terjadi dan sangat boleh. Kalau anak tidak tantrum ketika usianya di bawah 4 tahun, itu justru indikasi keterlambatan perkembangan. Dan harus kita bawa ke dokter spesialis tumbuh kembang, karena itu bisa jadi ciri awal dari autisme justru. Jadi kayak kadang-kadang kita mikir bahwa nangis itu udah otomatis nakal. Padahal nangis itu bisa jadi tanda yang sehat. Dan gini, kalau anak bisa menyatakan perasaannya tanpa harus nangis, dia bakalan nyatain kok perasaannya. Tapi masalahnya menyatakan perasaan itu kan bukan sesuatu yang gampang. Kita aja nih, misalnya bos kita marah-marah, terus kita pengen bilang, bos saya capek tadi malam, makanya saya nggak kerjain tugas yang diberikan. Punya keberanian nggak ngomong kayak gitu? Nggak semua orang punya keberanian dan kesiapan untuk mengekspresikan pendapat dan perasaan. Jadi kalau kita aja yang udah gede nggak berani nih, jangan harap anak kita yang kecil udah langsung bisa mengungkapkan perasaannya. Seperti itu. Kadang-kadang kita bilang kayak, apa sih kamu meminta makan aja pakai nangis dulu? Bisa bilang baik-baik kan? Nah, ketika kita ngomong gini aja nih, kita ngomong bisa bilang baik-baik kan, sambil matanya melotot, kita aja mengungkapkan perasaan kita dengan tidak baik-baik. Jadi anaknya dapat contoh dari mana dong? Gitu ya. Jadi yang harus kita sadarin adalah pertama, menangis dan tantrum itu wajar di masa kanak-kanak. Dan yang kedua, kita kontrol diri kita sendiri. Kalau kita tidak berhasil mengontrol perasaan kita, mengelola emosi kita, lalu anak dapat contoh dari mana pengelolaan emosi yang baik? Karena pada dasarnya, anak itu belajar dengan meniru. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.